Menjelang peringatan hari ke-7 wafatnya Mpok Alpa, suami dan keluarga berusaha keras mewujudkan semua nazar atau janji yang pernah diniatkan Mpok Alpa semasa hidupnya. Salah satunya potong domba dan dagingnya dibikin sop domba. Semasa hidupnya, Mpok Alpa suka banget makan sop daging domba. Besok 22 Agustus 2025, tepat hari ke-7 almarhumah Mpok Alpa meninggal dunia. Menjelang peringatan hari ke-7 wafatnya Mpok Alpa, suami dan keluarga berusaha keras mewujudkan semua nazar atau janji yang pernah diniatkan Mpok Alpa semasa hidupnya. Salah satunya potong domba dan dagingnya dibikin sop domba. Semasa hidupnya, Mpok Alpa suka banget makan sop daging domba. Jadi begini, pas waktu saya di rumah sakit lagi bujukin empok itu untuk makan, biar mau makan, saya bilang, ayo sehat, pulang ke rumah, ntar kita potongin domba buat kita makan sop bareng-bareng. Kebetulan beliau ini suka banget dengan sop masakan istri saya gitu. Ya, biasanya empok itu ntar dia ngeracik sendiri nih, entah acarnya, entah daun seledrinya, entah sambelnya, dia racik sendiri sama limo diperesin. Dia bisa nambah, bisa 2-3 mangkok bisa nambah dia gitu. Dek, kata dia gitu, ntar kalau ade sehat, potongin domba ya gitu. Kalau ade udah sehat, kalau ade udah pulang gitu dari Malaysia kayak gitu. Iya. Jadi ini si Bosek ngejalanin nih, udah niatnya udah dijalanin besok gitu. Sekarang pun udah dipotongin itu domba. Buat gitu. besok. Iya, jadi dijalanin tuh udah dipotong buat besok nih. Besok ngesop sama kaki. Ya, Mpok Alpa memang sudah pulang. Tapi bukan pulang ke rumah, melainkan pulang ke rahmatullah. Sop daging domba dan sop kaki sapi yang jadi kesukaan Mpok Alpa akan menjadi menu makanan yang disajikan di acara pembacaan doa tahlil malam ke-7 wafatnya Mpok Alpa. Ya karena menurut saya udah janji. Sekarang empok kan memang udah pulang. Dan empok sekarang udah nggak sakit. Empok udah nggak merasakan sakit lagi gitu. Sesuai permintaan beliau, dia minta pulang, minta dimakamkan di tanah kelahirannya, sudah terlaksana semuanya. Jadi nggak salahnya juga karena kebetulan besok malam itu jatuhnya malam ke-7, kita mau ada tahlil. Jadi sekalian saya tadi sembelih 1 ekor domba sesuai dengan janji saya itu buat kita bikin sop. Jadi itu kan salah satu makanan favorit dia gitu ya. Empok tuh suka banget makan sop itu. Jadi nggak ada salahnya kan besok rekan-rekan, teman-teman, tamu undangan yang kenal dengan empok bisa merasakan juga sop yang empok suka gitu. Apa yang disukain empok saya usaha masakin. Kayak empok kan suka main ke Pondok Aren, baba angkatnya namanya baba kimpau. Dia suka masakin sayur asem kayak gitu, pakai tegala terong, pakai jengkol direbus. Nah, masakin jengkol juga digoreng sama lalap daun mede itu empok. Pasukan jadi saya siapin besok ini. Iya. Sama sop tuh. Iya, sama sop kaki. Tak hanya mewujudkan nazar, Syukur juga membocorkan kalau mendiang Mpok Alpa sudah menabung untuk membeli hewan kurban yang akan disembelihnya di Hari Raya Idul Adha 2026 nanti. Lihat-lihat kandang. Ini salah satu nih sapi yang buat saya siapkan buat beliau. Ini lagi nih. Sini. Ini bertiga. Kurang lebih di angka 900-an, kurang lebih 900 kiloan kurang lebih. Ini jenisnya cross Belgian Blue Cross. Belgian Cross ini. Kalau ini Limousin, kalau ini Simmental jenisnya. Beliau langsung ke saya. Paling setelah setor ke saya baru dia sampaikan ke Bang Idung gitu. Saya juga ngomong, "Bang, ini Nina habis nabung gitu." Makanya pas waktu terus kata Bang Idung, terus kita lanjutin tabungannya. Semoga apa yang dia niatkan itu tercapai nantinya gitu.
sapinya itu benar nggak sih Bang? Sapi itu masih ada. Jadi saya ada di Malaysia, itu sapi masih ada. Dan si bosek itu potong nggak bang? Kata dia. Jangan dipotong dulu bang ya, percuma. Anak-anak bang lagi di Malaysia. Oh ya udah saya insya Allah buat tahun depan deh. Sapinya masih ada saat ini. Buat insya Allah buat tahun depan kayak gitu kan. Mpok Alpa, oh Mpok Alpa. Wafatnya-mu memang sungguh bikin iri. Tak hanya meninggal dunia hari Jumat yang menjadi hari istimewa bagi umat Islam, namun kebaikanmu akan selalu dikenang banyak orang. Selain pengusaha John LBF yang memberikan beasiswa pendidikan sebesar 300 juta rupiah buat anak keduanya Fatih, Raffi Ahmad, yang dikabarkan akan mengadopsi anak kembar Mpok Alpa dan menanggung biaya pendidikannya, ada pula artis Vega Darwanti yang siap membuatkan buku Yasin untuk mendiang Mpok Alpa. TPG udah berusaha ngubungin saya, dia bilang bang Hidung izin saya akan membuatkan Yasin untuk almarhumah ya, diizinkan silakan teh, dia bilang gitu, silakan kalau itu buat kebaikan kenapa kita tolak, rezeki dari Allah saya nggak berani tolak juga gitu. Oh iya bang. Pembuatan insya Allah kayaknya buat 40 hari ya nggak mungkin juga buat besok kayak gitu kan terlalu cepat kayak gitu. Saya juga belum ngasih foto kan, saya belum ngasih foto, belum ngasih namanya bintinya kan belum tahu. Orang tua kita juga ada, orang tua kita Uni Fajar suka itu hampir setiap ada acara luar biasa, supportnya luar biasa. Semuanya tuh almarhum tuh meninggalkan nih kebaikan semua, orang ngebalasnya dengan kebaikan semua. Mpok Alpa sedang panen kebaikan dari apa yang ditanamnya semasa hidup. Tak hanya panen kebaikan dari koleganya sama artis, ada pula orang jauh yang membadalkan umroh dan mewakafkan Al-Quran untuk Mpok Alpa. Sampai saat ini pun ada berusaha pengusaha travel hubungin saya, banyak pengusaha travel hubungin saya. Sampai ada juga di mahasiswa di Al Azhar Kairo kemarin ngebadalin umroh, dibadalin ada 2 orang tuh, Bunda Nanda juga badalin. Terus ada orang juga wakafin Quran di Masjidil Haram 40 Quran untuk almarhum padahal nggak kenal. Dan ini juga mahasiswa Al Azhar nggak kenal. Mpok Alpa memang perempuan baik, sering menanam kebaikan semasa hidup, meninggal dunia di hari baik, dan menunaikan kebaikan setelah wafat. Aji Darmaji beruntung punya istri seperti Mpok Alpa, meski awalnya dilema untuk menikahinya. Yang saya yakin, istiqoroh saya berhasil sama 3 hari itu. Saya istiqoroh, saya minta sama Allah, setiap saya mimpi satu malam, mimpinya muka almarhum. Ya udah dengan bismillah, saya nikahin.